Halo semuanya, kembali lagi di channel Jeledi bersama gua Febri. Kayaknya kalian lihat hari ini studio kita agak sedikit berbeda lah. Iyalah, studio kita pasti upgrade. Oke, kali ini gue kedatangan laptop lagi. Hari ini gue mau nge-review laptop lagi. Yang kemarin gue nge-review Mac. Kalau kalian ingin nonton, ada kartu di atas. Dan laptop yang gue review ini dari Dell. Dia itu kayaknya laptop imporan dari luar, dari Europe. Soalnya di bagian susunan keyboardnya ini itu AZERTY. Gimana, kalian penasaran dengan laptopnya? Oke, tanpa lama-lama lagi gua akan bahas di video ini. Tapi sebelumnya, untuk teman-teman semua, subscribe dulu channel Jeledi dan aktifkan loncengnya agar kalian dapat notifikasi kalau kita upload video terbaru. Dan ini dia laptop Dell yang tadi gua katakan yang mempunyai susunan keyboard AZERTY. Sebenarnya susunan keyboard AZERTY ini dari benua Eropa, itu dari Prancis atau enggak dari Belgia, dan juga ada juga dari benua Afrika ya. Untuk tipe-tipe susunan keyboard kayak gini itu ada di daerah bagian-bagian sana. Dan mungkin ini keyboardnya udah diperbaiki nih oleh teman-teman cabang JLID. Jadi keyboardnya balik lagi ke QWERTY. Tapi kalau misalnya kalian pengen lihat yang aslinya kayak gimana, bakal gua kasih fotonya di sini. Dell Latitude ini disebut Ultrabook, laptop yang mempunyai bentuk yang ramping dan juga agak sedikit lumayan cukup tipis. Dan untuk Dell ini berukuran 14 inch. Terus laptop ini juga banyak fitur-fitur yang menarik yang bakal gue bahas. Dan terutama di sini ada tentunya pada bagian bodi dalamnya. Kalian tunggu aja. Terus untuk laptop ini di pasar Indonesia udah mulai jarang untuk kelas ultrabook kayak gini ya. Soalnya tau lah ini laptopnya dari luar. Jadi kalau kalian pengen lihat biasanya di keyboardnya ada bentuk-bentuk yang aneh-aneh. Jadi kalian tungguin aja. Sekarang kita masuk ke bagian cover. Untuk bagian covernya di sini seperti asik, bisa diputar. Ya seperti laptop Dell pada biasanya, ada logo Dell-nya. Terus cover ini berwarna silver matte yang menurut gua lumayan cukup bagus. Terus di cover ini udah cukup bagus, kita masuk ke bagian depannya. Pada bagian layar, untuk bagian layar ini Dell Latitude ini mempunyai bezel yang seperti laptop pada biasanya ya, tidak begitu tebal juga. Terus dia dibekali webcam yang dapat merekam sampai 720 pixel, dan untuk layar ini beresolusikan 1366 x 768 pixel. Yang menurut gua ini cukup banget, emang standar laptop pada umumnya. Terus dari layar kita masuk ke bagian keyboard. Oke, sekarang kita sudah masuk di bagian keyboard. Untuk bagian keyboardnya yang tadi gua katakan, keyboard ini udah diganti sama tim cabang. Tapi kalau kalian pengen lihat gambar aslinya, gua kasih unjuk sekali lagi di sini. Nah, kayak gitu tipe susunan keyboard dari Eropa, tepatnya di Prancis, Belgia, dan benua Afrika lainnya. Dan di keyboardnya juga kalian lihat kan ada bentuk-bentuk, bukan bentuk sih kayak tulisannya biasa kan. Kalau di bahasa Inggris kan escape, tapi kalau di sini escape. Jadi emang ini bener-bener laptop emang dari luar. Terus ada yang bentuk-bentuk kayak titik, koma, terus simbol-simbolnya itu gak kayak keyboard pada umumnya. Tapi sih untuk keyboard ini menurut gua capsnya itu lumayan cukup dekat. Terus ukuran capsnya juga agak sedikit kecil ya dari caps pada biasanya. Terus untuk feel keyboard ini juga menurut gua lumayan cukup nyaman. Dan di bagian keyboard ini kita masuk ke bagian touchpad. Untuk bagian touchpadnya ya samalah seperti touchpad pada umumnya. Dia mempunyai dua clicking kanan dan kiri, dan touchpad ini menurut gue lumayan responsif, dan dia juga sudah didukung gestur untuk mempermudah kita menggunakannya.
Terus di bagian dalam ini juga ada beberapa fitur-fitur yang ditaruh atau diletakkan oleh laptop Dell ini. Yang pertama di sini ada NFC. Untuk laptop ini dia mempunyai NFC, ada di bagian sebelah kiri sini. Ntar kalau nggak kelihatan gue kasih tau footage-nya. Ada NFC, terus ada satu fingerprint. Ini pasti lah, lo tau lah, gue suka banget sama keamanan fingerprint yang kayak gini. Terus untuk di bar sini tombol volume ada di bagian sebelah kiri. Ini ada volume buat nambah volume dan ngurangin, dan untuk nge-silent dia punya tombol fisik volume tersendiri. Biasa kan kalau di laptop pada umumnya itu harus pakai keyword ya, pakai hotkey kayak FN apa dulu gitu. Tapi kalau di Dell ini dia punya tombol fisik yang berbeda. Terus pastinya ada tombol power. Oke, tadi kita sudah bahas pada bagian desain dan bagian fitur-fitur dari laptop Dell Latitude ini. Sekarang kita masuk ke bagian dalam, yaitu bagian dapur pacunya untuk spesifikasi yang ditempatkan pada laptop Dell ini. Untuk spesifikasinya, Dell Latitude ini dia menggunakan Intel Core i7 4600U dan mempunyai clock speed di rata-rata 2,1 GHz. Dan selain itu juga dia mempunyai RAM berkapasitas 8 GB yang menurut gua udah cukup banget untuk melakukan mobilitas yang cukup tinggi. Dan selain itu dia juga punya penyimpanan, dan penyimpanan ini dia SSD berkapasitas 256 yang menurut gue ini kurang banget, jadi bisa kita tambahkan ya 500 atau enggak 1 tera biar penyimpanan lumayan cukup lega, apalagi kan penyimpanan itu bakal dibagi dua, data C dan data D. Dan untuk grafiknya, laptop ini dia dilengkapi Intel HD Graphic Family. Oke, dan untuk spesifikasinya ini udah menurut gua udah lumayan banget. Sekarang kita lanjut ke bagian port I/O-nya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian port I/O-nya. Untuk port I/O dari Dell Latitude ini menurut gua port ini lumayan cukup banyak, terutama pada bagian belakang. Tapi bakal gua jelaskan satu-satu pada bagian sebelah kanan dari laptop ini. Untuk bagian sebelah kanan dari laptop ini, di sini nggak ada apa-apa, cuma ada lubang nih, nggak tahu nih buat lubang apa di sini. Mungkin kalau teman-teman tahu ini fungsinya buat apa, bisa kalian bantu gua cari dan tulis di kolom komentar. Terus bagian sebelah kiri, untuk bagian sebelah kirinya di sini dia mempunyai lubang audio jack, terus ada USB, ini USB-nya 2.0, dan juga dia mempunyai mini display. Terus di bagian belakangnya di sini lumayan banyak juga port-port tadi di bagian belakangnya. Di sini ada lubang RJ45 itu tuh kabelan, terus ada USB lagi di sini. Ini USB-nya kayak 3.0, ada gambar-gambar cepetnya gitu soalnya. Terus ada lubang HDMI, dikasih USB lagi satu, dan pastinya di sini ada AC input power. Oke, di bagian spesifikasi sudah, terus di bagian port I/O-nya sudah. Bagaimana dengan konektivitasnya? Untuk bagian konektivitasnya, laptop Dell ini dia dibekali WiFi 802.11 dan juga Bluetooth 4.0. Terus untuk speakernya laptop Dell Latitude ini dia mempunyai dua speaker di bagian depan sini, di bawah bodinya di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Bagaimana suara yang dihasilkan nanti dari speaker Dell Latitude ini? Coba kalian bantu dengarkan dan kalian pantengin terus nih footage-nya di sini. Oke, gimana kalian sudah mendengar suara dari speaker ini? Menurut kalian speaker ini gimana? Kalau menurut gue sih speaker yang dihasilkan ya, kalau kita nyetel di volume 100 tuh menurut gue agak sedikit sember, agak cempreng. Lebih baik tuh untuk mendengarkan lagu di laptop ini di kisaran volumenya itu 50 lah volumenya.
lebih baik, untuk suaranya juga lebih dapat, terus untuk bassnya juga nggak berlebihan, nggak kayak volume di 100. Jadi untuk speaker ini ada plus minusnya juga. Terus untuk harga yang dibanderol dari laptop Dell ini di kisaran 8 sampai 7 jutaan ini untuk pasarannya. Mungkin nggak tahu juga ya, ini udah masuk ke Indonesia, tapi kalau di luar gue juga nggak tahu. Oke, mungkin gitu aja review laptop kali ini. Kalau teman-teman ada yang punya atau udah ada yang menggunakan laptop ini nih, coba dong kalian tulis experience kalian di kolom komentar. Gitu aja review kali ini dari gue Febri. Like kalau kalian suka dengan video ini, dislike kalau kalian tidak suka. Dan sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di review laptop selanjutnya. Goodbye.